Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pemanfaatan Microsoft PowerPoint untuk membuat satu animasi yang interaktif untuk membuat game sederhana dalam menyampaikan pesan, menyampaikan pelajaran supaya lebih menarik. Oke, contohnya seperti ini. Saya membuat satu puzzle yang ada 9 kotak. Di belakangnya ada gambar atau foto seseorang yang kita bisa tebak siapa namanya. Bila diklik nih di petunjuk 1, kita klik seperti ini. Nah, dia akan terlihat aku adalah pahlawan daerah Kalimantan dengan nilai 10. Oke. Nah, kemudian ini ada potongan gambarnya. Bila bisa menjawab, nilainya adalah 10. Bila belum bisa menjawab, bisa diklik petunjuk yang kedua. Maka kelihatan ada terbaca nama daerahku adalah Banjarmasin dengan nilai, kalau kita bisa tepat menjawab, 8. Bila masih belum bisa menjawab lagi, bisa ditekan ke petunjuk 3. Terbuka kotaknya asli Pangeran Kerajaan dengan nilai 6. Bila tidak bisa menjawab semua audiensnya atau yang kita tanya, dia bisa mengklik tombol jawaban, maka akan terbuka semua dengan jawabannya keluar di sini adalah Pangeran Antasari. Oke, seperti itu. Nanti kita akan coba langkah-langkah untuk membuatnya, ya. Oke, pertama kita memerlukan dulu satu bentuk, ya, satu shape, ya. Kita bikin seperti ini, kotak. Kalian tekan tombol shift di keyboard, lalu bikin seperti ini. Gunanya untuk apa? Supaya dia terbentuk bujur sangkar, ya. Begitu juga kalau kita mau membentuk bulat. Kalau kita tanpa tekan shape, dia akan lonjong seperti ini, tidak jelas. Tapi kalau kita tekan tombol shift-nya, nah ini, kita shift ini, kita tekan tombol shift di keyboard, ya, dia akan bulat, ya, seperti itu. Oke, nah ini kita sudah dapat seperti ini. Kemudian kita letakkan di sini. Oke, untuk backgroundnya terserah saja kalian mau bikin seperti apa. Lalu kalian cari potongan gambarnya. Oke, saya sudah ada gambar apanya. Dan ini ada, saya mau copy sini. Oke, nah ini saya dapat gambar. Ini adalah tokoh fisika. Nah, kemudian ini kita letakkan. Bagaimana kalau gambar itu tidak sama dengan bentuk yang sudah kita buat? Nah, ini tidak sama dengan ini. Bagaimana dia? Oke, kalian letakkan aja ininya di tengah-tengah seperti ini, ya. Letakkan seperti ini. Nah, ini dibuat lebih kecil. Jadi dia bisa tekan ke bawah, ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kalian tekan tombol shift, jangan dilepas di keyboard. Tekan shape yang di belakang. Lalu kalian klik menu, ada format, ya. Kemudian ada merge shape. Nah, ini kalian bisa pilih. Nah, ini macam-macam. Nah, kalian pilih yang intersect ini. Jadi dia akan sama mengikuti dari yang tadi sudah kalian buat. Oke, nah, sudah jadi seperti ini. Nah, kalian langkah selanjutnya membuat untuk kotak-kotak menutupi ini, ya. Kita insert lagi shape-nya, kotak lagi. Nah, kalian letakkan begini. Kemudian kalian buat seperti ini. Warnanya boleh hijau, boleh apa, terserah lah, ya. Boleh hijau lah, boleh. Oke. Nah, kemudian ini kita kasih nama. Kita kasih nama 1, ya. Seperti itu. Kemudian kita perbesar supaya jelas. Oke. Nah, ini ada kotak, ini udah ada namanya 1, ya. Angka 1. Oke. Nah, ini kita kasih nama di selectionnya ini, kita kasih nama juga. Namanya kotak 1. Oke, supaya ketahuan, ya. Nah, kemudian yang sudah jadi ini lalu kita copy. Cara mengkopinya bisa dengan Ctrl D atau tekan Ctrl di keyboard, jangan dilepas, lalu tinggal diklik mouse sebelah kiri, dia akan jadi seperti ini. Nah, ini diklik, ya. Nah, seperti ini, ya. Oke. Nah, ini kita kasih nama sebentar, ini kita bawa pindah sini, ya. Tutup sini. Kemudian ini kita kasih nama 2.
Kemudian ini kita copy lagi, bikin. Jadi ini adalah 3 ya. Oke, jadi kita sudah dapat. Kita paskan dulu supaya enak ininya. Nah, ini udah. Oh ya, kalian mesti aktifkan ya di menu view ini untuk ruler dan guide supaya lebih mudah kalian di sini ada bantuan garis-garisnya nanti. Nah, setelah jadi 3, ini kita pilih lagi, kemudian kita copy ke bawah ya. Nah, seperti ini. Oke, sorry, ini belum selesai tadi kontrol. Ya, sorry. Ini kita tekan begini. Nah, ya, seperti ini. Jadi kita ini kotak 1, kemudian ini kita kasih nama juga kotak 2, kemudian ini adalah kotak 3. Ini kotak 4, kemudian ini kotak 4, kemudian ini kotak 5, kotak 5 ya, ini kita kasih nama, kemudian ini kotak 6, kotak 6 seperti ini ya. Nah, sudah ada 6 kotak, jadi kita masih kurang 3 kotak lagi ya. Kita bikin, copy. Nah, ya. Nah, sudah. Nah, ini kita kasih nama, berarti ini yang 7. Oke, 7, kemudian yang ini 8, yang ini 9. Jangan lupa untuk di selectionnya itu juga diperbaiki untuk namanya ya, karena kalau tidak nanti kita akan susah untuk memindahkan ininya ya. Oke. Nah, kemudian setelah jadi ini kan tidak menutupi proses gambarnya. Nah, ini kita samakan dulu, kita blok semua, kita pilih, lalu kita ini kita grup dulu. Nah, kita bikin grup dulu. Nah, seperti ini kita grup. Nah, kemudian kita baru kita tarik samakan. Ini kita poskan dulu ya. Nah, ini jadi dia. Nah, kotaknya kan sama. Setelah sudah menutupi, lalu kalian klik kanan lagi, grupnya dilepas, di ungroup dulu. Oke. Nah, ini sudah jadi untuk gambar. Jadi kalau umpamanya ini dibuka akan terlihat foto atau gambar di belakangnya. Lalu kita bikin tombol. Oke, kita bikin tombol. Kita bikin tombolnya bulat boleh, seperti ini boleh. Nah, atau ya beginilah boleh. Nah, ini kita bikin supaya bagus, kemudian kita kasih warnanya merah. Oke, ini adalah kita kasih tulisan tombol ya, tombol 1. Oke, nah, sudah jadi ya. Ini kita bagus, kita untuk modelnya kalian bisa pilih aja seperti apa ya. Ini kita tulisannya kita perbesar, kemudian ini boleh bikin begini ya, atau dibikin ya, kecilin dikit. Nah, lalu ini kita copy begini, nah, supaya sama, kemudian kita copy lagi. Oke, sudah jadi. Ini adalah tombol kedua, ini adalah tombol ketiga. Maksudnya adalah untuk memberikan petunjuk ya nanti ya. Ini kita kasih nama, ini namanya tombol 1, kemudian yang ini namanya adalah tombol 2, lalu yang ini namanya adalah tombol 3. Nah, setelah sudah ada tombolnya, lalu kalian bikin untuk petunjuknya di sini. Kalian bikin lagi petunjuk seperti ini. Boleh seperti ini. Nah, ini kita bikin isinya biru muda lah, boleh lah ya. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk petunjuk. Kemudian kalian masukkan satu lagi, kalian bikin text box ya, text box di sini. Nah,
artinya untuk petunjuk dengan tulisan gini. Contoh ya, tokoh fisika terkenal. Ini adalah untuk petunjuk. Nah, contoh aja nih seperti ini. Nah, ini kita kasih nama, berarti petunjuk 1 ya. Oke. Nah, kemudian yang ini kita nggak usah kasih nama, nggak apa-apa, yang penting ini aja. Nah, ada petunjuk 1. Nah, kemudian yang ini dengan yang ini kalian copy ya, copy ke bawah. Oke, copy lagi ke bawah. Nah, kemudian yang ini petunjuk 2, kalian ganti petunjuk 2 dengan tulisannya terkenal dengan rumus E sama dengan MC kuadrat. Oke, nah, kemudian di sini bisa dikasih tahu mempunyai IQ tinggi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita kasih nama petunjuk yang ketiga. Oke, nah, sudah. Lalu tombol sudah kita kasih nama, kemudian kotak ini sudah. Nah, sekarang kita tinggal buat untuk animasinya ya. Animasi seperti apa? Oh, satu lagi sebentar. Ini saya mesti bikin kita kelupaan, kita mesti bikin nilai ya. Bikin nilai di sini. Nah, kita copy aja ininya. Ini kita copy aja. Nah, seperti ini. Nah, ini kita kasih nilai di sini 10 ya. Kita perbesar. Kalian bebas menentukan desainnya seperti apa. Yang penting ini sudah jadi. Nah, ini. Kemudian yang ini kita kasih nilai 8. Oke, kemudian yang ini kita kasih nilai 6. Oke, nah. Ya sudah, kita coba buat untuk animasinya ya. Jadi pada saat ditekan tombol ini, maka akan terbuka di kotak mana yang kita pilih. Tadi saya kan pilih tengah, terserah kalian mau pilih yang mana dulu, terserah. Kita nanti pilih yang 4 lah, coba ya. Oke, setelah ini kalian tutup dulu tombol selection ini, jendelanya. Kalian masuk ke animasi. Oke, nah animasi ini kalian buat seperti ini. Nah, ini ya. Ini supaya ini nanti terbuka, dia bikinnya keluar ya, exit, animasinya exit. Jadi umpamanya kita bikin flyout ya, flyout, tapi flyoutnya ke mana, ke atas ya, flyoutnya ke atas. Oke, kita bikin flyout ke atas, kita kasih animation panel supaya kelihatan. Nah, ini jadi dia ke atas, waktunya kita bikin dia 75 lah supaya lebih lambat. Nah, kemudian kita klik kanan di animasi ini, lalu di timingnya ini kita klik triggernya. Triggernya kita klik start. Efek on click adalah tadi kan kita punya tombol. Nah, ini tombol 1 ya, kita tekan OK. Nah, jadi pada saat kalau kita jalankan ya, kita jalankan animasi ini. Animasi ini kita jalankan pada saat kita tekan tombol 1. Sebentar. Pada saat nanti kita tekan tombol 1. Nah, ini kita sudah jalankan. Nah, ini ya, ini udah jalan. Nah, ini kita pada saat kita tekan tombol 1 dia akan keluar ya, seperti itu. Oke, sudah bisa. Lalu bagaimana dengan petunjuknya ini? Nah, petunjuknya kan terlihat semua, padahal maunya kita kan petunjuknya tidak terlihat. Oke, yang ini kita bikin dia tidak terlihat dulu, jadi nanti animasinya dia masuk ya, masuk fade atau play in boleh, tapi kita ambil dari kiri. Nah, oke, kemudian ini durasinya kita bikin juga tidak jangan terlalu cepat ya. Kemudian sudah, lalu kita di sininya jangan lupa timingnya juga kita bikin untuk triggernya sama menggunakan tombol 1 ya. Jadi kalau kita jalankan seperti ini, klik di tombol 1 dia akan keluar. Lalu kemudian ini kalian jangan lupa ini untuk startnya itu adalah dibikin dengan with previews.
Gunanya apa? Jadi pada saat kita coba begini, kita tekan tombolnya. Nah, ini tekannya tombol, nah, dia akan datang ya, barengan. Oke. Seperti itu. Jadi harus dibikin sama. Kemudian untuk nilai juga. Nilai ini kita bikin animasinya dia keluar ya. Kemudian dari dalam. Oke. Nah, kemudian ini juga kita bikin timingnya. Timingnya, triggernya adalah tombol yang satu. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini juga dibikin dia sama. Start with previews. Kita cek untuk jalannya. Ini ditekan tombol, harusnya kotak 4 ini hilang. Kemudian ini di sini ada tulisan. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada nilai. Oke. Nah, coba kita buat untuk tombol 2 dan tombol 3-nya ya. Tombol 2 kita bikin ini, kemudian animasinya out ya. Animasinya out seperti ini, kemudian terserah untuk kalian mau ke kiri kalian terserah. Kemudian waktunya juga, lalu dibikin untuk timingnya. Nah, ini adalah untuk tombol yang kedua. Oke. Nah, kemudian tambah lagi ini. Nah, ini juga dibikin datang ya dari kiri. Oke. Kemudian ininya waktunya, lalu triggernya jangan lupa dibikin untuk tombol 2. Oke. Nilainya juga gitu, dia datang, kemudian ini dibikin triggernya adalah tombol 2. Oke. Nah, kemudian disamakan untuk ini, dia harus start with previews, ini juga start with previews. Nah, kemudian yang satu lagi untuk tombol 3. Oke. Nanti kalian coba untuk tombol 3 dibikin ya. Ini saya sampai tombol 2 dulu supaya lebih cepat. Kemudian bagaimana bila untuk membuka ini semua? Membuka untuk ini semua, kita bikin dulu tombol di sini ya. Oke, nah, di sini kita bikin namanya jawaban. Oke. Kemudian ini kita copy lagi. Ini adalah Albert Einstein. Albert Einstein. Oke. Nah, ini kita kasih warna supaya agak beda begini. Oke. Nah, ini adalah jawabannya. Kita bikin tentunya pada saat ini diklik dia akan keluar ini. Oke. Nah, jadi kalian tinggal bikin aja ini masuk ya. Bikin animasinya, animasi masuk. Wheel, nah, seperti ini. Kemudian juga bikin 8 boleh. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa ini dibikin trigger. Nah, triggernya adalah sebentar, ini kalian harus kasih nama dulu. Ini kasih nama, nanti kalau dengar dia nggak akan susah. Nah, ini namanya berarti jawaban ya, jawaban. Oke. Nah, kita kasih nama jawaban. Nah, jadi pada saat kita nanti bikin ini ya, yang ini tuh dibikin triggernya dari tombol jawaban. Oke. Mana tadi jawabannya? Nah, ini jawabannya. Oke. Jadi kita cek bikin animasinya. Oke. Tadi kita ulang tombol 1, dia akan ada 3 kejadian, yaitu membuka kotak nomor 4, lalu ada petunjuk dan nilai. Tombol 2 juga begitu. Nah, tombol 3 nanti kalian bikin ya. Kemudian untuk bila dia ingin bertanya semua, kita klik jawaban. Nah, jawabannya adalah Albert Einstein. Tapi ini harusnya semua terbuka ya. Oke, kita bikin aja. Ini kita bikin semua, ini kita blok, lalu kita bikin dia animasinya adalah menghilang ya. Kita bikin animasinya menghilang. Atau seperti ini ya, kita bikin menghilang.
dengan triggernya tadi sama di kotak yang timing ya. Kemudian ini triggernya adalah tombol jawaban. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian ini start with previous juga. Oke, kita ulang lagi untuk slideshow. Kita coba tombol 1 tidak ada masalah. Nah, ini ya. Kemudian ini dia harus dibentikan dulu bloknya. Nah, ini kita tambahkan ya. Tadi karena ini harusnya kita tambahkan lagi. Nah, ini kita mesti bikin dia tadi flyout ya. Flyout ke bawah. Oke. Ini kita bikin flyout ke bawah. Kemudian ini triggernya adalah tombol 1. Oke. Nah, ini sama. Ini kita bikin juga startnya with previous. Oke. Kemudian ini nah ini ini with previous ya. Lalu yang ini juga kita tambahkan tadi ya, yang ini ya, ini flyout juga. Kemudian kita masukkan triggernya ke tombol nomor 2. Oke. Nah, jadi kalian bikin ini dulu berarti jawaban ini semua supaya ini nanti tidak salah. Nah, ini start with previous ya. Kita ulang untuk slideshow-nya. Nah, ini kita coba klik tombol. Nah, seperti itu. Kemudian klik ini juga keluar. Oke. Kemudian kalau kita klik jawaban, dia akan terbuka semua. Kemudian ada jawaban Albert Einstein. Oke. Nah, kalian bisa membuat ini dengan gambar apa saja. Yang penting konsepnya adalah seperti itu. Tekan tombol lalu kemudian ada satu kejadian yang dipicu oleh tombol itu ya. Seperti itu, nanti gambar terserah nanti kalian buat. Kemudian nanti kalian setelah jadi file kalian silakan dikirimkan. Oke. Mungkin sementara itu dulu yang saya sampaikan untuk materi pemanfaatan PowerPoint untuk animasi yang lebih interaktif. Insya Allah nanti saya akan bikin materi yang lain lagi dengan memanfaatkan juga sama dengan Microsoft PowerPoint. Karena kalau kita maksimalkan, insya Allah dia bagus sekali untuk menjadi satu permainan, menjadi satu yang lebih bagus. Itu nanti bisa kalian lihatlah ini kita coba. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.